Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semuanya mudah-mudahan sehat ya. Jadi kita ketemu lagi di video pembahasan series HTML Hypertext Markup Language. Di part pertama kita belajar tentang pengenalan HTML dasar. Kemudian yang kedua saya di sini akan menjelaskan tentang kelanjutan dari pembahasan part pertama. Tentunya kita referensinya saya mengambil dari petani kode ya. Di sini betul-betul bermanfaat sekali ya. Silakan aja yang pengen tentang tahu tentang pemrograman itu langsung aja kunjungi aja di petani kode. Saya juga membaca beberapa referensi itu di petani kode ya teman-teman. Oke, jadi apa yang akan kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat tag atau apa itu tag dalam HTML. Kemudian bisa juga nanti elemen ya, kemudian juga atribut seperti yang ada di bagian sini. Di sini sudah jelas sebetulnya, tapi saya buatkan dalam bentuk video, teman-teman. Oke, kita akan memahami dulu. Pastikan kita harus memiliki file yang kemarin. Saya masih menggunakan Sublime Text 4 ya, karena di Sublime Text 3 kita udah ada updatean ke versi 4. Jadi kita langsung aja update ke 4 ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum update silahkan update terlebih dahulu, atau mau di versi yang ketiga juga nggak jadi masalah ya teman-teman. Ya pastikan kita sudah memiliki file yang kemarin ya. Kalau belum buat aja seperti ini gampang ya teman-teman. Di sini kita kemarin belajar tentang bagaimana awalan ya, atau menampilkan data hello world. Ya seperti ini. Jadi ini tinggal disimpan aja, kemudian disimpannya jangan sampai lupa. Kita adanya di dokumen, kemudian di sini ada juga di tutorial HTML, dan kita bisa cek di bagian sini teman-teman. Nah jadi ini hello world-nya sudah sudah muncul. Tapi yang akan kita pelajari sekarang adalah bagaimana kita memahami tag teman-teman. Jadi jangan sampai kita salah memahami tag ya, karena kebanyakan ini waktu dulu juga saya belajar HTML waktu awal-awal kuliah memang itu kurang sempurna ya dari segi pembukaan, penutupan dan lain sebagainya. Pada hakikatnya untuk tag HTML memiliki awalan dan akhiran teman-teman. Masing-masing perintah itu memiliki data masing-masing. Artinya tidak bisa disamakan semua teman-teman. Pada intinya adalah kita memahami awalan dulu, halnya seperti ini. Apa itu tag? Nah, di sini tag nih. Yang disebut tag dalam HTML adalah di sini dia. Ini HTML dinamakan dengan tag, head juga sama dinamakan dengan tag, kemudian title juga sama tag, kemudian body kita juga sama tag. Yang dimana dalam tag ini kita bisa menempatkan beberapa data-data ya teman-teman. Bisa berupa elemen, bisa berupa atribut dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah ada yang harus kita pahami dulu. Dalam HTML strukturnya itu seperti ini. Walaupun dulu itu tidak ada yang namanya doctype seperti ini ya teman-teman, karena HTML-nya sudah diupdate. Jadi doctype ini adalah untuk mengetahui bahwa dokumen ini berformatkan atau berekstensi HTML teman-teman. Kemudian di sini juga dulunya tidak ada ya. Ini bisa ditambahkan juga teman-teman, silakan. Nah, enaknya di Sublime ini kita itu tinggal otomatis teman-teman. Kita tinggal ketikkan aja HTML, kemudian tekan tabulasi. Jadi strukturnya dia sudah memberikan otomatis teman-teman. Dari mulai tag awal HTML. Jadi kalau misalnya saya pisahkan itu seperti ini. HTML di sini adalah HTML pembuka, teman. Pasti diwajibkan kalau ada pembuka harus ada penutup ya, agar dia mengetahui bahwa di dalam tag HTML terdapat perintah-perintahnya di sini. Kita bisa seperti ini. Nah, kemudian ini body seperti ini. Jadi di sini ada HTML pembuka atau tag pembuka, kemudian di sini ada HTML tag penutup. Di sini juga di bagian heading atau di bagian atas, teman-teman. Di sini ada heading pembuka atau head pembuka, atau ini namanya atau di sini disebut dengan tag head ya. Tag head pembuka dan juga tag head penutup. Kemudian di sini juga ada sama titel pembuka dan juga titel penutup. Nah, apakah meta termasuk ke dalam tag? Nah, coba kita lihat. Di sini masuknya kepada elemen, teman-teman, ya.
bisa masuk kepada elemen. Nah, kita lihat di referensi petani code apakah elemen itu ada beberapa contoh elemen. Kita langsung aja ke bagian apa contoh daripada penggunaan elemen, teman-teman. Nah, di sini elemen itu adalah satu bisa dengan kelas, kemudian hidden style, title dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, kemudian untuk atribut di dalamnya kita juga bisa menambahkan dengan source, href dan lain sebagainya. Nanti untuk di pertemuan berikutnya kita bahas secara lebih detail. Tapi untuk pemula seperti kita, maka inisial-inisial yang tadi kita harus pahami terlebih dahulu, ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Dalam pembukaan HTML atau tag HTML itu harus betul-betul betul atau benar, teman-teman, ya. Jadi jangan sampai tag yang kita buat itu salah. Nah, seperti apa contoh yang salah? Nah, apabila tag pertama dalam HTML, kalau misalkan kita memiliki beberapa tag, maka tag pertama itu harus menjadi yang terakhir. Contoh misalnya saya akan membuat suatu data, katakanlah hello world ya, teman-teman. Nah, seperti ini contoh aja. Kemudian si hello world ini kita akan dibuat bercetak tebal, kemudian miring dan bercetak tebal, miring atau menjadi miring ya tulisannya, atau bergaris bawah atau underline. Nah, perintahnya adalah seperti ini, teman-teman. Ini kita buat cetak tebal dulu, kemudian kita di sini adalah italic atau i, kemudian di sini kita kasih perintah u. Nah, tag ini ya, di sini kita memiliki a, di sini i, kemudian di sini u. Maka penutupnya jangan sampai b itu ada di sebelah sini. Ya. Misalkan seperti ini. Ini sudah salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kaidah yang ada di sini. Kalau misalkan kita perintahnya b ini paling depan, maka di sini harus menjadi paling ujung. Kemudian yang paling depan yang mana yang harus dipenutupnya, yaitu adalah u, ya. Kita akan otomatis seperti ini. Kalau misalkan di di Sublime itu enak seperti ini. Kita save, kemudian kita coba. Nah, seperti ini. Nah, kita akan coba. Kita akan balik jadi view. Di sini, apakah dia jalan atau tidak? Ya. Pada dasarnya semuanya itu jalan, tetapi kita harus melihat kepada HTML atau struktur HTML yang benar, teman-teman. Jadi jangan sampai nanti orang lain itu yang memahami coding itu pusing dengan coding yang kita buat, ya. Pada intinya itu nggak jadi masalah, tetapi ini lebih kepada struktural atau distrukturkan data HTML-nya, teman-teman. Jadi jangan sampai kita itu asal-asalan. Jadi ada kaidahnya seperti itu. Jadi itulah pembahasan tentang tag. Kemudian kita tadi belajar tentang pemahaman sedikit tentang elemen, kemudian atribut, ya. Jadi atribut dipakai untuk perintah-perintah tambahan di dalam HTML, teman-teman. Seperti hanya href, kemudian kita juga bisa menambahkan source, kemudian img dan lain sebagainya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan di video berikutnya. Di video berikutnya kita akan membahas tentang, saya mengikuti alur di sini aja, teman-teman. Kita akan membuat tentang paragraf pada HTML. Jadi ini nggak akan sulit, teman-teman. Jadi pastikan kita simpan dulu file ini, kemudian nanti kita akan lanjutkan di part berikutnya. Saya Iman Budiman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.